Pernah nggak sih lo merasa capek banget di hubungan lo? Kayak ada sesuatu yang salah tapi lo nggak bisa jelasin. Atau mungkin lo mulai merasa diri lo berubah, tapi bukan ke arah yang lebih baik. Nah, bisa jadi lo lagi terjebak di hubungan toksik, bro. Tapi santai aja, gue bakal kasih tahu tanda-tandanya supaya lo nggak terus-terusan terjebak di situasi kayak gitu. Sebelum kita mulai, jangan lupa buat like video ini biar makin banyak orang yang sadar soal hubungan toksik. Kalau lo udah siap buat tahu lebih jauh, langsung aja kita bahas, ya. Satu, lo nggak bisa jadi diri sendiri. Tanda pertama, lo ngerasa lo nggak bisa jadi diri sendiri. Setiap kali lo mau ngomong atau ngelakuin sesuatu, lo harus mikir 2 kali karena takut pasangan lo marah atau nggak setuju. Kalau lo merasa hidup lo cuma buat nyenengin dia, fix itu tanda bahaya, bro. Tanda pertama ini benar-benar relate sama banyak orang, bro. Bayangin aja, hidup lo jadi kayak jalan di atas kulit telur. Lo nggak bisa bebas berekspresi, ngomong, atau bahkan sekadar bercanda karena selalu ada ketakutan bakal salah di mata dia. Akhirnya, lo jadi kehilangan identitas lo sendiri. Masalahnya, kalau lo terus-terusan kayak gini, lama-lama lo bakal lupa siapa diri lo yang sebenarnya. Lo mungkin mulai mikir, gue salah apa sih? Kenapa semua yang gue lakuin gak pernah cukup? Padahal, hubungan yang sehat itu harusnya bikin lo nyaman jadi diri lo sendiri, bukan malah jadi versi yang dia mau, dan yang lebih parah, bro, ini bisa bikin lo terjebak dalam toxic cycle. Lo terus berusaha nyenengin dia, tapi dia tetap nggak puas. Ujung-ujungnya, lo capek sendiri. Kalau lo ngerasain ini, tandanya lo harus evaluasi lagi hubungan lo. Apakah ini masih sehat buat lo atau justru bikin lo makin gak bahagia? Jangan takut buat ambil langkah buat diri lo sendiri, karena hidup lo itu lebih berharga daripada terus-terusan merasa nggak cukup. 2. Semua tentang dia, lo nggak dianggap. Hubungan yang sehat itu harusnya saling support. Tapi di hubungan toksik, semua serba dia. Apa yang lo mau atau lo butuhin gak pernah jadi prioritas. Bahkan, waktu lo curhat, dia malah bikin semuanya soal dia. Gak adil, kan? Nah, bro, kalau udah gini, lo perlu sadar kalau hubungan ini udah gak seimbang. Seharusnya, curhat itu momen buat didengar, bukan malah berakhir jadi sesi dia ngeluh soal dirinya sendiri. Kalau semua hal selalu muter di sekitar dia, lama-lama lo bakal merasa capek secara emosional. Ini tanda kalau dia nggak menghargai apa yang lo rasain. Entah karena egois atau emang dia nggak peduli, hasilnya sama aja, lo jadi merasa nggak dianggap penting. Dalam hubungan, harusnya ada 2 arah komunikasi, nggak cuma satu pihak yang jadi pusat perhatian. Kalau terus dibiarkan, lo bakal kehilangan jati diri. Semua keputusan, perhatian, bahkan kebahagiaan lo bakal tergantung sama dia. Lo layak dapat pasangan yang bisa ngerti, peduli, dan support lo, bukan yang selalu fokus ke dirinya sendiri. Jadi, kalau lo merasa nggak dianggap, coba evaluasi lagi hubungan ini. Jangan takut buat ambil langkah mundur demi kesehatan mental lo. Setuju, kan? 3. Lo mulai kehilangan teman dan keluarga. Ini bahaya banget, bro. Kalau pasangan lo sering banget bikin alasan supaya lo nggak ketemu teman atau keluarga, itu bisa jadi tanda kontrol yang nggak sehat. Biasanya, alasan-alasan mereka tuh nggak masuk akal, kayak, aku nggak suka mereka deh, atau, mereka cuma bikin kamu sibuk. Padahal, hubungan yang sehat tuh justru mendukung lo buat tetap terhubung sama orang-orang terdekat lo. Misalnya, lo dulu sering nongkrong sama teman-teman atau ngumpul bareng keluarga tiap akhir pekan. Tapi sekarang, lo mulai ngejauhin mereka cuma karena pasangan lo nggak suka? Lo harus mulai mikir, ini beneran cinta atau cuma kontrol? Hubungan yang baik itu harusnya bikin hidup lo lebih luas, bukan malah bikin lo terisolasi. Teman dan keluarga itu fondasi penting dalam hidup lo, yang selalu ada buat support lo, bahkan kalau hubungan lo sama pasangan lagi nggak baik. Jadi, kalau lo mulai ngerasa kehilangan mereka karena pasangan lo, jangan diam aja. Ngobrol baik-baik, dan kasih tahu kalau hubungan lo sama mereka juga sama pentingnya. Kalau pasangan lo beneran sayang, dia harusnya ngerti dan dukung lo. Ingat, hubungan sehat nggak cuma soal lo dan pasangan, tapi gimana pasangan lo bikin hidup lo jadi lebih lengkap. Jangan sampai lo kehilangan orang-orang penting di hidup lo cuma karena pasangan lo terlalu posesif, bro. 4. Lo selalu disalahkan. Apapun masalahnya, ujung-ujungnya selalu lo yang salah. Padahal lo udah coba jelasin, tapi dia nggak pernah mau dengar.
Ini bukan cuma bikin lo capek secara mental, tapi juga bikin lo kehilangan rasa percaya diri. Lo mungkin udah sering ngerasa, apapun yang lo lakuin, tetap aja lo yang disalahin. Ketika lo coba buat jelasin pendapat lo, dia malah nggak mau dengar atau malah mengalihkan pembicaraan ke lo lagi. Lama-lama, ini bisa bikin lo ngerasa nggak dihargain dan nggak dianggap. Lo mulai ngerasa kalau usaha lo buat mempertahankan hubungan ini nggak ada artinya buat dia. Yang lebih parah, setiap kali lo disalahin, rasa percaya diri lo perlahan hilang. Lo mulai ragu sama diri sendiri, ngerasa kalau mungkin emang lo yang salah, padahal lo udah berusaha sebaik mungkin. Ini bisa jadi beban mental yang berat banget, karena lo nggak cuma merasa salah, tapi juga ngerasa nggak dihargai atau nggak dipahami. Di titik ini, lo harus mulai berpikir, apa hubungan yang seperti ini layak buat dipertahankan? 5. Dia sering kasar, baik secara verbal atau fisik. Kalau dia sering ngomong kasar, ngehina, atau bahkan sampai main fisik, jangan pernah anggap itu normal, ya. Itu udah jauh banget dari hubungan yang sehat. Jangan ragu buat keluar dari hubungan kayak gini, karena lo layak diperlakukan dengan baik. Jangan coba-coba ngerasa bersalah atau berpikir dia bakal berubah, karena biasanya kekerasan verbal atau fisik itu makin lama makin parah. Ini bukan soal lo nggak sabar atau nggak cukup berusaha, tapi ini soal lo menjaga diri lo sendiri. Lo punya hak buat merasa aman dan dihargai dalam hubungan, jadi kalau dia nggak bisa menghormati itu, berarti dia nggak pantas buat ada di hidup lo, dan jangan lupa, ada banyak orang yang bisa lo percayai untuk bantu lo keluar dari situasi ini, seperti teman, keluarga, atau bahkan konselor. Jangan biarkan rasa takut atau rasa cinta yang salah nahan lo untuk hidup lebih baik. Nah, guys, kalau lo ngelihat ada tanda-tanda ini di hubungan lo, jangan takut buat ambil langkah untuk keluar. Ingat, hubungan yang sehat itu bikin lo jadi versi terbaik dari diri lo, bukan malah ngerusak. Kalau lo punya pengalaman soal hubungan toksik, atau ada tanda lain yang menurut lo penting, share di kolom komentar ya. Kita bisa saling bantu dan belajar bareng. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan video menarik lainnya. Gue pamit dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Stay safe and take care, guys.